kesehatan. Nah, malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yang lebih menyisir atau menyoroti dari perspektif bisnisnya, ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini sebetulnya saya sudah tunggu sejak 1 tahun yang lalu, ya. Tetapi memang mungkin momennya belum pas pada saat itu. Tapi ketika kemarin di Yogyakarta, ya, ketika saya berbicara private dengan Mr. Stephen, akhirnya beliau sangat mendukung untuk oke, kita mulai, ya, kita akan galakkan pelatihan yang lebih membekali, ya, SDM-nya, ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam dunia training itu kan banyak macam, ya. Ada training yang bersifat do, ya. Do itu artinya sifatnya how to, ya, skill, ya, gimana caranya, gimana cara supaya ini, gimana cara sukses, gimana rahasia A, B, C, D, ya. Nah, kemarin waktu saya berbincang, saya ingin menyampaikan ke beliau bahwa sudah saatnya, ya, para leader-leader khususnya, ya, dan member-member calon leader dibekali bukan hanya dari skill-nya, tetapi juga dari B-nya. B itu artinya dalamnya, gitu lah, ya. Nah, Bapak Ibu, yang unik dari materi kita malam hari ini terkait dengan dua hal sekaligus, ya, Bapak Ibu, ya. Nanti tadi Pak Edi sudah menyinggung sedikit bahwa yang aneh dari public speaking ini bisa memboost percaya diri. Nah, percaya diri itu ada di sisi B-nya, ya. Percaya diri itu ada di sisi bukan how-nya, bukan skill, ya. Percaya diri itu sesuatu yang di dalam, ya, sesuatu yang sangat berharga, ya. Semua orang mengakui kan, kalau Bapak Ibu tidak punya percaya diri, skill sehebat apapun itu tidak akan terpakai. Betul, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, malam hari ini semoga Bapak Ibu bisa melihat dengan perspektif yang lebih luas. Sebentar, ini kenapa jadi putih, ya? Apa ini? Sebentar. Ini kenapa begini, ya, Pak Edi? Mungkin di close dulu, Pak, yang ada. Coba. Sudah tampil, Pak? Sudah tampil, ya? Masih loading, Pak, masih loading. Oh, loading, oke. Oke, sudah, ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja, ya. Jadi hari ini saya ingin berbicara secara umum terlebih dahulu. Sebelum nanti di ending saya akan coba, mungkin Bapak Ibu sudah bisa simpulkan, ya, kaitannya dengan private apa gitu loh. Kaitannya dengan saya sebagai member aktif, ya. Saya asumsikan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini adalah member aktif, ya. Karena kalau member yang tidak aktif biasanya dia akan ikut acara kesehatannya karena untuk diri sendiri, ya. Tapi yang malam hari ini saya berasumsi adalah yang yang hadir malam hari ini di Zoom ini, saya berasumsi adalah mereka adalah penggerak Prive di Indonesia. Mereka lah yang menghasilkan omset di Indonesia, ya. Oke. Kita mulai, ya. Oke. Nah, jadi malam hari ini webinar kita atau seminar kita malam hari ini saya beri judul Public Speaking for Leader, ya. Tagline-nya adalah Advanced Persuasive Public Speaking, ya. Jadi public speaking itu sebetulnya luas, Bapak Ibu, ya. Nanti di dalam kelas akan dijelaskan, gitu, ya. Nah, tetapi saya ingin menyoroti bahwa alangkah baiknya jika Anda belajar public speaking, ya, Anda menguasai teknik advance persuasifnya, ya. Jadi persuasifnya ini skalanya advance, ya. Nanti saya akan coba jelaskan, ya. Nah, kita akan mulai dulu, Bapak Ibu, dari sejarahnya, ya. Kata orang, Anda kalau mengenal sejarahnya, Anda akan lebih menghargai, seperti itu, ya. Saya seringkali berbicara di setiap kesempatan bahwa saya ini fansnya MU, ya. Kalau sepak bola itu, ya, MU itu dari Inggris, Manchester United. Ketika ditanya kenapa kamu ngefans ke MU, ya, kalau cewek-cewek banyaknya karena Beckham-nya ganteng, gitu, ya. Dulu ada Ronaldo-nya ganteng. Kalau saya karena membaca sejarahnya, ternyata sejarah MU itu luar biasa, ya. Nah, itu yang membuat saya menjadi fansnya MU, ya. Walaupun hari ini MU babak belur, ya, untuk bapak-bapak yang mengikuti Liga Inggris. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari sejarahnya, ya. Nah, ini dia. Ya, konon sejarah public speaking itu sebetulnya sudah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, ya.
berarti 500 tahun sebelum Masehi, ya. Jadi ini sudah dikenal public speaking, dan yang digadang-gadang tokoh public speaking di zaman itu ada tiga orang ini, ya. Ini tiga serangkai, ya. Plato, Socrates, dan Aristoteles, ya. Ini orang-orang yang sangat pintar, sangat bijak, ya, di masa itu, ya. Nah, tetapi di tahun 1912 terjadi satu revolusioner, ya. Jadi cukup panjang, ya. Cukup panjang waktu berjalan sejak 2500 ke 1912, ada seorang tokoh di dunia public speaking yang bernama Dale Carnegie, ya. Dale Carnegie ini membuat buku yang sangat terkenal, dan hingga hari ini konon itu adalah buku yang paling banyak dicetak sepanjang masa. Di luar kitab suci, ya. Jika luar kitab suci dipisahkan, buku beliau adalah buku yang paling banyak dicetak hingga hari ini, yaitu How to Win Friends and Influence People, ya, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, ya. Tetapi sebetulnya beliau sebelum dikenal sebagai tokoh human relation, beliau ini lebih dikenal sebagai seorang ahli di bidang public speaking, ya. Jadi di zaman dulu, ya, public speaking itu sering dikategorikan sebagai gift, ya. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa public speaking itu seperti bakat memahat patung, ya. Public speaking itu dianggap seperti seorang ahli melukis, ya, bakat-bakat spesial gitu loh. Nah, Dale Carnegie inilah yang mendobrak keyakinan atau stigma yang keliru tersebut, ya. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya public speaking itu bisa dipelajari bahkan dengan mudah, dia bilang begitu, ya. Dan dia memulai kelasnya di tahun 1912, ya. Makanya dia hingga hari ini dijuluki sebagai pionir atau bapak public speaking modern, ya. Nah, ini sejarahnya public speaking, Bapak Ibu. Nah, sejak 1912 banyak orang belajar public speaking bahkan hingga hari ini, ya. Jadi public speaking sejak 1912 menjadi sangat populer, bahkan dijadikan satu keterampilan atau satu pembekalan yang wajib dimiliki oleh para pemimpin di bidang apapun, ya, entah itu di organisasi, di keagamaan, apalagi di profesi, ya, bisnis, itu public speaking menjadi satu fundamental yang harus dimiliki, ya. Bahkan para pendeta-pendeta, ya, mereka membekali diri juga dengan cara khusus, ya, mereka mengikuti pelatihan public speaking padahal pendeta loh, ya. Jadi mereka sudah biasa bicara di depan umum, itu pun mereka berlatih lagi, ya. Nah, ini fenomena dari public speaking sebetulnya, ya. Nah, ini sedikit gambaran, ya. Ini kelas-kelas awal, ya, dibuatnya kelas public speaking oleh Bapak public speaking, yaitu Dale Carnegie, ya. Nah, Bapak Ibu, berbicara public speaking, ada satu komunitas yang melegitimate bahwa public speaking ini sangat erat kaitannya dengan leadership, ya. Oke, kita lihat, ya. Nah, ada satu komunitas di dunia yang bernama Toastmaster, ya. Toastmaster ini didirikan di tahun 1924. Berarti kalau dihitung 12 tahun setelah Dale Carnegie membuka kelas-kelasnya, ya, seperti itu. Nah, hingga hari ini data saya nggak tahu, ya, sudah masih update nggak, ya. Hingga hari ini komunitas ini sudah berada di 145 negara, Bapak Ibu. Bayangkan, ya. 145 negara. Dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya komunitas ini, betapa dibutuhkannya public speaking ini, ya. Dan yang menarik, Bapak Ibu perhatikan motonya, ya. Apa motonya? Where leaders are made. Ini yang mengejutkan, Bapak Ibu, ya. Motonya adalah di mana leader-leader, pemimpin-pemimpin dibuat, dicetak, dilahirkan, dibentuk. Luar biasa, ya. Nah, jadi public speaking ini sangat kuat, erat kaitannya, ya, baik secara skill maupun secara psikologik dengan kepemimpinan, Bapak Ibu, ya. Nah, ini dia. Itu sebabnya yang ikut Toastmaster, Bapak Ibu, maaf, ya,
ini orang-orang terpelajar, Bapak Ibu, kaum-kaum intelektual, bangsawan, eh, keluarga kerajaan, ya, senat-senat, ya, pengusaha-pengusaha besar, CEO, eh, ya orang-orang maaf ya kelas-kelas atas gitu loh. Kenapa? Karena public speaking ini sudah menjadi apa ya semacam kultur, ya. Jadi kalau orang menguasai public speaking itu dianggapnya kelasnya berbeda, ya. Dia punya strata yang berbeda dan itu sudah berjalan sejak 1924. Ya, bayangkan Bapak Ibu betapa pentingnya public speaking, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, ya. Nah, kita sekarang kupas lebih dalam sedikit mengenai Toastmaster, ya. Nah, Bapak Ibu kalau tanya, Pak Hari pernah ikut nggak Toastmaster? Tentunya pernah. Dan ini menarik sekali Toastmaster, ya. Menarik sekali. Dan satu syarat yang agak memberatkan adalah harus dibawakan dalam bahasa Inggris. Ya, walaupun ada yang diimprove ya, tetapi uh, Toastmaster ini punya kejuaraan dunia dan umumnya juara-juara dunia itu akan jadi pembicara hebat, ya, pembicara yang banyak di apa namanya di order oleh banyak perusahaan, ya. Oke, nah ini misi dari Toastmaster dibentuk ya. We provide a supportive and positive learning ya experience in which members are empowered to develop communication and leadership skill, resulting in greater self-confidence and personal growth. Nah, jadi kalau diterjemahkan dengan sederhananya, Toastmaster ini menyiapkan sistem support ya, lalu cara belajar yang positif melalui pengalaman member-membernya untuk mendevelop kemampuan ya, mendevelop itu mengembangkan ya, memboost kemampuan berkomunikasi, leadership skill ya, dan ya ini yang luar biasa, self confidence dan personal growth. Jadi ketika seseorang melakukan public speaking, in the same time mereka itu membangun percaya dirinya dan membangun personal growth-nya, ya pertumbuhan pribadinya gitu, self development-nya terbangun. Ya, saya nggak pernah lupa kalimat dari Zig Ziglar. Ya, Zig Ziglar adalah motivator yang sudah almarhum ya. Beliau ketika di tahun 2000 beliau dinobatkan sebagai motivator global, milenial, sorry. Jadi selama 1000 tahun diputuskan motivator paling hebat itu namanya Zig Ziglar. Ya Bapak Ibu boleh tulis, boleh cari nanti ya di Google ya. Ziglar ya, Zig Ziglar. Zig Ziglar ini adalah penasehat informal dari beberapa presiden ya, dari George Bush, lalu ke Clinton dan Ronald Reagan ya, walaupun dia tidak pernah diekspos karena beliau ibaratnya tidak terdeteksi oleh media massa ketika beliau datang. Jadi presiden-presiden di Amerika itu sering konsultasi gimana sih ngatasin masalah di dunia ini dengan yang namanya Zig Ziglar ya. Nah, Zig Ziglar mengatakan satu kalimat yang selalu saya ingat ketika saya masih umur 20-an waktu itu. Ya, sekarang juga umur 20 lebih ya, lebihnya banyak gitu ya. Beliau mengatakan begini, saya nggak habis pikir kenapa public speaking itu bisa mendevelop diri kita. Bayangkan seorang motivator hebat, beliau sangat mengagumi keajaiban dari public speaking. Ya public speaking itu kok bisa membuat seseorang menjadi percaya diri gitu loh. Nah, sederhananya seperti itu ya. Oke, nah itu sebabnya Toastmaster berkembang dengan sangat hebat di dunia hingga hari ini dan kejuaraan dunianya pun tetap berjalan dari tahun ke tahun Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lihat ini fenomena public speaking ya. Bentar, ini tadi udah disetting belum ya? Keluar suara, Pak. Gambarnya patah-patah nggak ya? Sedikit tapi keluar suara kok. Coba, tadi saya mungkin belum setting ini. Bentar ya, kan belum. Oke. Wah, pesertanya banyak ya. Waduh, luar biasa ini Pak Edi. Oke lah, ya kita putar aja ya.
Oke, terus apa nih? To share the Bentar ya, Bapak Ibu, problem dikit nih. Oke, 全力，我是我们远大什么公司西啊，gambarnya nggak keluar ya Pak Edi? Keluar, Pak. Cuman emang patah-patah. Patah-patah ya. Kenapa ya? Saya nggak bisa setel dari sini ya. Saya mau optimalkan videonya nggak bisa dari sini. Kenapa ya? Sepertinya jangan dioptimalkan, Pak. Kalau dioptimalkan biasanya memang suka seperti itu. Ah, I see. Oke, ya sudah. Oke, ini videonya nanti boleh dikirimkan ya, Pak Edi ya, ke grup ya. Ini lucu banget sebenarnya video ini ya. Ya, Bagaimana Pak. seseorang memaksakan diri berbicara di satu resepsi, padahal gemetarannya luar biasa ini. Ya, sayang ini videonya nggak jalan. Ini, oke, ini keluar ya Pak Edi ya. Keluar, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini hasil survei ya. Jadi survei mengenai ketakutan ini sering dilakukan secara periodik ya di dunia ya. Nah, satu hal yang menarik adalah di tahun 2014 ya. 2014 ini adalah survei yang dilakukan oleh Washington Post kalau nggak salah ya. Ya. Nah, dicari ya top 10 ya, top fear di dunia ini di Amerika ya, ambil patokannya Amerika. Karena Amerika ini bisa dikatakan mewakili dunia. Karena konon hampir semua bangsa itu ada yang jadi warga Amerika lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di tahun 2014 public speaking adalah ketakutan nomor satu di Amerika, atau boleh dengan kata lain ini replika dari di dunia. Bayangkan ya. Nah, ketakutan kedua adalah ketinggian, ya, fobi ketinggian. Lalu bugs, serangga, snakes and other animals, ya. Lalu tenggelam. Berikutnya darah dan jarum. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau lihat orang mau disuntik ketakutan lucu ya, ketawa-ketawa. Ternyata ketakutan akan jarum ini nggak main-main ya. Di tahun 2014 ranking kelima ya ketakutan, dan masih ada yang lain ya. Nah, yang kita soroti tentunya adalah public speaking kok separah itu ya. Begitu menakutkannya mengalahkan ketakutan-ketakutan yang lebih logis. Contohnya nih, zombie ya. Lalu apalagi flying, takut terbang ya, takut dengan orang asing, dengan clown, badut ya, itu benar-benar ketakutan yang hebat ya, sampai dibuat filmnya sukses besar ya. Oke. Nah, ini survei yang lain yang dilakukan di tahun yang berbeda ya. Ini tahun berapa nih? Tahun 98 sampai 2001. Oh, 2001 ya, 2001. Ini lebih belakang ya. Nah, public speaking tidak masuk yang pertama, tetapi nomor dua. Artinya tetap sumber ketakutan yang sangat serius di dunia ya. Nah, di tahun itu 2001 ketakutan nomor satu adalah ketakutan akan ular ya. Ketinggian masih nomor tiga ya. Takut akan gelap, ada juga ya, going to the doctor ya. Ini ada berapa sih? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Dari 13 top 13 ada yang takut dengan anjing ya, dengan tikus ya. Tapi public speaking lagi-lagi menempati ranking kedua ya. Nah, ini hasil survei dari Harvard ya, universitas yang sangat dihormati di muka bumi ini ya, tempat di mana Steve Jobs tidak selesai kuliah tapi dapat gelar di sana ya. Nah, public speaking itu menurut survei di Harvard ya, hasilnya seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu ya. A majority of people surveyed
said that would rather endure minor electric shock than give a 5-minute speech. Jadi menurut survei di Harvard, orang-orang itu memilih bersedia disetrum selama 5 menit oleh teaser lah seperti itu. Cuman mungkin lebih rendah ya, kalau teaser kan biasa dipakai oleh kepolisian kan. Nah, ini semacam teaser itu kalau nggak gini deh. Anda pegang raket nyamuk, nah itu dia ya, raket nyamuk. Nah, selama 5 menit orang pilih disetrum seperti itu dibanding bicara 5 menit. Ya, ngeri ya. Jadi luar biasa ketakutan ini ya. Nah, di CBSN dikatakan bahwa work skill unit ya. Jadi public speaking dikategorikan menurut survei di CBSN bahwa salah satu skill yang paling dibutuhkan ranking 1 adalah public speaking. Ya, ini survei-survei di Amerika ini sudah mewakili dunia dan standarnya sudah standar tinggi, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa manusia punya ketakutan sehebat itu terkait dengan public speaking? Betul ya? Nah, ini harus kita pecahkan Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ya, ini menurut survei karena takut dihakimi. Jadi entah kenapa manusia itu ketika berada di depan publik, dia tuh punya psikologiknya mengatakan gua bakal dihakimi nih, dijudge ya. Pembicara ini kok manusia itu merasa bahwa audiens itu tiba-tiba tahu siapa Anda gitu loh, masa lalu Anda, dosa-dosa Anda, ya, utang belum dibayar barangkali, pernah melakukan apa gitu, dan Anda manusia itu merasa seolah-olah audiens itu tahu gitu loh, aneh ya. Nah, yang kedua, takut salah dan gagal. Nah, ini khususnya di Indonesia Bapak Ibu. Ya, public speaking di Indonesia nih carut marut. Kenapa? Karena pola pendidikan kita yang satu arah, betul ya. Sekolah, ya secara umum lah, sekolah itu justru mengkondisikan bahwa kita nggak boleh gagal. Ya, gagal identik dengan tidak naik kelas dan tidak lulus. Padahal belajar yang sebenarnya justru dari kegagalan. Betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita punya pola belasan tahun ya, dari TK sampai SMA lah katakan, berarti 12 tahun. 12 tahun kita didoktrin, alam bawah sadar kita terisi satu sistem, ya satu kerajaan yang mengatakan bahwa you nggak boleh salah. Kalau salah itu ada hukumannya. Berdiri di depan kelas, orang tua dipanggil, tidak naik kelas, dipermalukan dan lain-lain. Ya, nah ini kebawa ketika ngomong di depan, Bapak Ibu. Ya, jadi alam bawah sadar kita sudah terkondisi nih. Lalu ketiga, takut tidak sempurna ketika membawakan materi. Ya, banyak orang mencoba public speaking, dia menyiapkan materinya, ya, dia hafalkan, lalu dia seperti menghafalkan dialog di dalam membuat film. Ya, padahal tidak seperti itu kan. Ya, akhirnya ketika di depan, efek yang paling sering terjadi adalah malah ngeblank, ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu keempat, ya bagi yang sudah pengalaman sekalipun, public speaking juga jadi problem. Ya, kenapa? Karena takut durasinya tidak sesuai. Ya, seringkali banyak orang yang ketika bicara di depan, waktunya kelebihan banyak. Ya, tetapi ada satu masa di mana ketika Bapak Ibu sudah mulai kecanduan dengan public speaking, justru Anda pusing gimana membatasi waktu. Ya, nah Bapak Ibu yang sudah pengalaman pasti paham apa yang saya maksud. Ya, jadi durasi ini menjadi battle buat yang junior, yang belum bisa, dan juga yang profesional. Ya, seperti itu. Itu sebabnya di Toastmaster, ya, ada satu challenge yang sangat berat, ya, di mana kita diminta untuk berbicara hanya 5 menit, tetapi berbicara sangat daging. Ya, tidak ada kata-kata yang tidak perlu. Kata-katanya harus efektif. Ya, sampai segitunya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya di Toastmaster ini yang datang bukan justru yang ikut Toastmaster, itu orang-orang yang sudah biasa bicara di depan umum. Gila nggak Bapak Ibu ya? Begitu artistiknya public speaking. Yang kelima tadi saya sudah bahas, takut ngeblank. Nah, ini dia. Nah, ciri-ciri orang ngeblank ini adalah orang-orang yang terlalu mempersiapkan materinya secara detail ya. Terlalu terlalu detail lah menyiapkan materinya, akhirnya jadi ngeblank ya, padahal kan rahasianya kan dalam mempelajari point by point kan ya. Nah, lalu beberapa memang trauma dengan berada di depan banyak orang ya, mungkin
ketika kecil Anda pernah dipermalukan di depan banyak orang. Mungkin waktu dipermalukannya tidak terkait dengan berbicara, ya. Mungkin ada teman iseng, ya, Anda dipelorotin celananya gitu waktu SD atau TK gitu. Lalu teman-teman sekelas ketawa, atau mungkin waktu itu sedang istirahat. Itu dampaknya kan publik kan. Nah, seperti itu. Nah, juga banyak yang ditertawakan ketika menyanyi atau menghafalkan, dulu istilahnya apa ya, imlah atau apa ya, yang menghafal di depan lalu membacakan Pancasila misalnya di depan gitu ya, lalu Anda lupa, ditertawakan, lalu gurunya juga kasih hukuman harus nulis sekian kali, lalu dijemur di depan. Nah, itu membuat efeknya itu membuat dia jadi takut bicara di depan. Karena dia pikir alam bawah sadarnya merekam bahwa you kalau di depan siap-siap ya, nanti kejadian yang lalu akan terulang seperti itu ya. Nah, lalu yang ketujuh ya, apa yang menyebabkan public speaking menjadi satu ketakutan yang hebat ya, karena dasarnya manusia itu bawaannya kurang percaya diri ya. Ini default manusia itu nggak percaya diri ya. Ada nggak orang yang percaya diri sejak lahir? Ada, Bapak Ibu. Ini yang kadang-kadang bikin kita iri ya. 3% manusia di dunia itu lahir sudah punya gen, ya, punya genetik percaya diri. Ya, biasanya ini orang-orang yang berada di kategori kolerik yang agak mentok koleriknya. Entah kenapa dia pede aja gitu. Salah juga pede gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada ya orang-orang yang memang terlahir sudah punya bawaan percaya diri ya. Oke. Nah, sekarang kenapa kita harus memiliki kemampuan public speaking? Ya, nah ini coba Bapak Ibu perhatikan ya. Public speaking tidak sesimpel yang Bapak Ibu pikirkan sebelum ikut acara ini ya. Pertama ya, otomatis akan meningkatkan communication skill. Artinya gini, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa bicara di depan publik ya, akan lebih mudah berbicara one on one ya, berbicara berdua, apalagi cuma berbicara di kelompok kecil, itu akan lebih mudah ya. Dan kalau seseorang sudah menguasai public speaking dengan baik ya, dia akan berbicara di gelombang alfa, Bapak Ibu ya. Dia gelombangnya turun hingga dia bisa berbicara dengan fokus ya, dan ini yang luar biasa ya. Oke, lalu berikutnya pengembangan kepribadian ya. Tadi sudah disampaikan juga mission dari Toastmaster bahwa public speaking terbukti menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kepribadian kita ya, mendevelop diri kita secara be-nya ya, secara internal Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan termasuk skill ya, bukan termasuk do ya. Oke. Lalu nah, ini bonus yang sangat berharga ya, meningkatkan percaya diri Bapak Ibu. Ini yang membuat Zig Ziglar terheran-heran. Kenapa ya orang yang bisa public speaking secara perlahan percaya dirinya pun berbanding lurus akan meningkat, Bapak Ibu. Aneh bukan? Ya. Oke. Lalu yang keempat, mendorong kemajuan karir. Otomatis, mungkin Bapak Ibu sudah mulai terbayang ya, kalau seseorang percaya diri, ya nggak heran kalau karirnya meningkat, karena dia berani ambil keputusan, berani ambil risiko, dan lain-lain. Ya. Oke. Lalu berikutnya, memperluas jaringan sosial. Maksudnya gini, Bapak Ibu. Seseorang yang stand up, ya, dia berdiri di antara kerumunan orang, selalu akan jadi perhatian. Ya, kalau di dunia medsos sekarang banyak konten yang dibuat, tapi tidak semua viral. Ya, kalau Anda menguasai public speaking, itu ibaratnya kontennya itu FYP ya istilahnya ya. Jadi naik gitu loh. Jadi viewersnya banyak gitu loh. Ini sama dengan public speaking, Bapak Ibu. Ya, jadi di kitab suci ditulis ya, orang yang pandai berbicara itu selalu dikategorikannya, diasumsikannya bahwa orang itu pintar, Bapak Ibu. Ya, itu di kitab suci saya ditulis oleh King of Solomon, ya, atau teman-teman kami Muslim mengatakan Nabi Sulaiman. Beliau mengatakan di dalam kitab suci saya dikatakan bahwa orang yang pandai berbicara itu akan selalu dianggapnya pintar, Bapak Ibu. Ya, nah, apalagi kalau Bapak Ibu di komunitas manapun Bapak Ibu sering berbicara, sering tampil, mau nggak mau orang akan kenal Bapak Ibu. Jelas ya, sesuatu yang viral orang jadi tahu kan gitu loh. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Lalu yang keenam adalah meningkatkan kredibilitas. Ya, otomatis Bapak Ibu orang yang menguasai panggung dengan baik itu akan jadi populer.
ya, kredibilitasnya akan naik secara alamiah, Bapak Ibu. Dan ini yang luar biasa menurut saya ya, bahwa public speaking ini akan meningkatkan leadership skill ya dari mereka yang menguasai hal ini ya. Oke. Nah, sekarang 7 alasan ya kalau tadi kenapa kita perlu menguasai public speaking. Sekarang sebagai seorang leader, kenapa Anda harus jago public speaking-nya ya? Kita kupas ya. Yang pertama adalah sebagai leader Anda harus mampu mengkomunikasikan visi. Ya, Anda harus tahu bisnis ini mau kemana gitu kalau di Prive ya. Alat ini bisa buat apa? Apa untungnya kalau Anda menjalankan bisnis ini? Apa untungnya? Anda harus bisa memberikan visi kepada orang-orang yang Anda pimpin. Ya, mau tidak mau Bapak Ibu, kalau di dalam jaringan Anda sudah lebih dari 1 orang, sudah 2 orang, Anda otomatis mau tidak mau harus menjalankan fungsi seorang leader. Ya, semakin banyak orang yang di jaringan Anda, mau tidak mau Anda harus meningkatkan leadership skill Anda. Ya, karena kalau enggak, John C. Maxwell mengatakan ini hukum katup. Kalau katup Anda lebih bawah, lebih rendah dibanding katup dari orang-orang yang Anda pimpin, Anda akan sulit mengendalikan mereka. Ya, tapi kalau katup leadership Anda lebih tinggi dari orang yang Anda pimpin, Anda akan lebih mudah mengarahkan mereka. Seperti itu. Ya. Yang kedua, kenapa leaders penting sekali menguasai public speaking? Untuk mendorong kemajuan tim. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam kelas akan dijelaskan bahwa ternyata memotivasi, mengarahkan orang di dalam kumpulan orang atau publik itu jauh lebih mudah dibandingkan Anda mendorong perorangan ya satu persatu gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sarana mempresentasikan ide. Ya, pengertiannya di sini adalah ide kepada banyak orang sekaligus, ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, ya, mampu mempengaruhi pengambil keputusan. Nah, ini dia. Ya, sebagai seorang yang menguasai communication skill yang baik, ya, Anda bisa mempengaruhi pengambil keputusan. Ya, misalnya dalam rapat, ya. Kemampuan Anda berbicara akan mengubah jumlah voting. Nah, sederhananya seperti itu, ya. Lalu yang kelima adalah membranding institusi dan otomatis kalau membranding diri sendiri sudah saya bahas tadi kan. Kalau Anda stand up, Anda akan viral gitu ya. Nah, tetapi seringkali orang melihat dia dari kalau konteksnya adalah sedang ada satu seminar besar ya, misalnya leadership summit ya. Kalau summit biasanya yang ikut adalah level-level manager above ya, direksi, CEO ya, si apa kelas-kelasnya chief gitu ya. Nah, mereka ketika stand up, orang akan lihat dua, ini siapa? Ya, kalau pribadinya nggak dikenal, dia akan cari ini dari perusahaan apa nih? Ini benar juga nih idenya, keren banget dia punya 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 masukan gitu loh. Ya, kalau dia bukan artis kita kan nggak kenal. Kita akan cari siapa? Brandnya ya, dari perusahaan mana ini orang? Hebat juga nih perusahaan punya ide seperti ini, kurang lebih gitu, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang keenam, membangun trust. Ya, ini yang tidak kalah berharga sebagai seorang leader. Ya, ketika seorang leader tidak mampu berbicara di depan, apalagi jaringan Anda sudah besar ya, Anda akan kehilangan trust dari orang-orang yang Anda pimpin. Ya, Pak, gimana Pak rencana kita Pak? Pak, gimana Pak? Ini produk kita yang baru, apa sih perbedaannya? Anda tahu, cuma Anda nggak berani ngomong gitu. Anda akan kehilangan trust dari waktu ke waktu. Ya. Lalu yang ketujuh, sarana memotivasi dan menginspirasi yang paling efektif adalah lewat public speaking. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya seminar-seminar besar jadi ramai karena mereka mencari inspirasi, mereka perlu dimotivasi. Bukan datang ketemu satu orang gitu loh. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Anda kalau ingin termotivasi, Anda harus berada di sekelompok orang dan Anda mendengarkan seseorang yang berbicara. Seperti itu kan, ya. Nah, itu sebabnya sejak zaman dahulu pengajaran-pengajaran agama ya, itu secara tidak Anda sadari itu terkait erat dengan public speaking. Ya, jelas ya. Anda bisa lihat sekte-sekte tertentu yang berbicara satu orang, begitu hebatnya dia berbicara dan persuasifnya ketika dia berbicara, ayo kita minum racun ini. Anda tidak akan mati. Betul-betul diminum, Bapak Ibu. Luar biasa kan? Anda masih ingat ya dulu ya, ada Children of God, ada sekte-sekte yang mati bareng-bareng ribuan orang di bandara. Wih, luar biasa ya. Nah, nanti di dalam kelas akan dijelaskan
kenapa orang kok bisa gitu ya? Kok sepertinya nalarnya hilang gitu loh. Ini terkait erat dengan hukum-hukum public speaking, Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda termasuk orang yang membutuhkan skill ini? Nah, ini jadi pertanyaan. Ya, Pak, saya ini usianya udah sekian, perlu nggak ya? Gitu loh. Pak, jaringan saya cuma satu dua orang. Nah, seperti itu. Saya ini fokusnya jualan misalnya ya. Ya, kita lihat ya, Bapak Ibu. Ini orang-orang yang membutuhkan public speaking. Ya, pertama, mereka yang punya bawahan. Kalau di dalam keluarga proyek, mungkin Anda sudah punya jaringan lah ya. Lalu berikutnya, mereka yang dituntut untuk presentasi. Ya, Anda cek pekerjaan Anda menuntut Anda harus menjelaskan sesuatu nggak untuk menjabarkan sesuatu nggak? Ya, atau bahasa kerennya mempresentasikan sesuatu. Yang ketiga, mereka yang ingin upgrade keterampilan komunikasinya. Ya, tadi Pak Edi sempat nyinggung di awal orang yang bicaranya terbata-bata, ya. Sebelum berbicara Anda tahu Anda kan mau bicara A B C D, A B C D E F. Tapi begitu ngomong F A G C I D Z, kenapa jadi nggak karuan ya? Nah, ini juga Anda perlu nih kalau ya menguasai public speaking. Lalu mereka ingin meningkatkan kredibilitas. Jadi gini, kalau Anda termasuk orang yang selama ini tidak diperhitungkan, ya, Anda harus kuasai public speaking, ya. Nah, Bapak Ibu, di keluarga besar kami, setiap ada acara, saya selalu ditunjuk untuk perwakilan dari keluarga ya. Bahasa halusnya, kamu mewakili keluarga dong, bicara ucapan terima kasih, sambutan ya, bela sungkawa dan lain-lain. Selalu saya ditunjuk. Padahal ada senior saya, masih ada paman saya, masih ada ayah saya, bahkan masih ada kakek saya. Tapi saya yang selalu ditunjuk. Kenapa? Karena saya menguasai public speaking. Ya, dan di antara keluarga besar, saya yang paling dikenal. Kenapa? Nah ini terkait dengan kredibilitas. Ya, oke. Lalu berikutnya, mereka ingin disegani di lingkungannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda selama ini tidak diperhitungkan di lingkungan, jangan-jangan karena Anda lemah atau tidak memiliki keterampilan public speaking. Ya, oke. Lalu yang berikutnya, mereka tidak ingin dipermalukan di depan umum. Nah, Bapak Ibu, saya punya cerita ini terkait dengan ini. Ya, ketika saya ikut menjadi bagian dari keluarga Dale Carnegie, ya, Bapak Ibu, sedikit informasi bahwa saya sebetulnya diminta untuk jadi instruktur di Indonesia untuk Dale Carnegie course ya, tetapi karena ada persyaratannya yang saya tidak bisa penuhi, yaitu saya harus bekerja, saya harus tinggalkan bisnis network saya di saat itu. Waduh, saya bilang, wah saya nggak bisa nih, akhirnya saya lepas ya. Nah, ketika saya ikut dasar-dasar pelatihan di sana ya, ada salah seorang peserta, dia pemilik supermarket besar di kota kami ya, di wilayah kami lah gitu ya. Nah, dia ini apa namanya? uh, ikut kelas dengan hanya satu tujuan. Ya, waktu saya tanya, Pak, kalau saya sebutin supermarketnya, Anda pasti tahu nih, ya penguasa di Jawa Barat lah, ya. Saya tanya, Pak, ngapain ikut ini gitu loh? Dia cuma bilang satu, saya ini nggak mau dipermalukan lagi. Kenapa? Setiap ada acara besar, selalu saya diminta ngomong ke depan sedikit aja pas patah kata, dua patah kata, karena dia pemilik dari perusahaan besar ini gitu loh. Akhirnya dia bilang sampai kapan saya mau gini? Saya nggak mau dipermalukan. Akhirnya dia uh, belajar sengaja kursus bahasa, kursus untuk public speaking, ya. Dan saya ketemu banyak pimpinan-pimpinan bank, industri yang motifnya cuma satu, saya nggak mau dipermalukan oleh bawahan saya, karena bawahannya lebih pandai public speaking katanya, ya. Yang ketujuh, mereka yang ingin karirnya meroket lebih cepat, ya. Ya, nanti di belakang saya akan buktikan ya. Lalu berikutnya, mereka ingin meningkatkan kepercayaan diri. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, entah kenapa public speaking ini akan memboost kepercayaan diri Anda dengan sangat hebat. Sangat hebat, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sedikit ya contoh-contoh orang-orang yang sudah dikategorikan sebagai pembicara hebat ya. Yang pertama adalah Socrates. Ya, Socrates ini dijuluki seorang public speaker hebat di bumi ini, di dunia ini. Ya. Lalu ini tidak berurutan ya, tidak ada kaitannya dengan urutan ya. Lalu yang kedua adalah Winston Churchill, ya perdana menteri Inggris yang sangat terkenal. Ya, beliau ini dikategorikan sebagai public speaker yang sangat hebat. Ya, kemampuan public speaking dia menyelamatkan bangsa Inggris gitu ya. Lalu Luther King Jr. ya ini juga seorang
public speaking yang sangat dahsyat di dalam urusan kemanusiaan, ya. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu begitu melihat langsung, kenapa orang ini ya, ini bukan kata saya Bapak Ibu, ini hasil survei ya. 4, Adolf Hitler. Ya, Hitler ini ternyata adalah seorang public speaker yang sangat luar biasa, sangat persuasif. Ya, terbukti di masanya beliau bisa menguasai jajahan sangat hebat. Padahal Jerman ini negara kecil, Bapak Ibu. Ya, kemampuan dia memotivasi, membakar tentaranya ini sangat luar biasa sekali. Ya, lalu John F. Kennedy, ya, dia juga termasuk public speaker yang sangat hebat. Ya, lalu James Baldwin, mungkin ini yang kurang terkenal, ya, James Baldwin. Orang ini yang memperjuangkan sukunya lah, ya, orang-orang kulit hitam. Ya, lalu Mr. Rogers, ini agak lucu ya namanya, Misternya betul-betul Mr. Rogers. Mr. Rogers ini dikenal sebagai public speaker karena dia ini mengajak dunia untuk, ayo jadilah manusia yang baik gitu loh. Ya, jadi manusia baik itu sangat sangat nyaman, damai dan lain-lain. Seperti itulah kurang lebih. Oke. Nah, ini ada 2 tokoh yang konon dianggap termasuk public speaker yang sangat luar biasa, ya, yaitu Barack Obama, ya, dan Steve Jobs. Ya, ini 2 pembicara yang sangat efektif ketika berbicara di depan umum. Nah, sekarang kita cari apa kesamaan di antara mereka semua ini. Ya, benang merahnya apa di antara mereka ini? Ya, mereka ini seorang public speaker yang persuasif. Ya, persuasif itu artinya sangat persuasif itu membujuk ya. Jadi kata-katanya sangat mempengaruhi. Nah, dia kalau ngomong tuh selalu bisa mempengaruhi orang gitu, mempengaruhi massa. Ya. Dan lucunya mereka juga termasuk pemimpin yang berpengaruh. Ya, jadi kaitannya erat sekali ya, persuasif ya dengan kepemimpinan. Ya, sangat erat. Itu seperti logam 2 sisi ya. Tetapi ada satu hal yang banyak orang tidak sadari. They were bad public speaker. Artinya mereka itu sebelumnya adalah pembicara publik yang buruk. Semua itu. Itu ya. Jadi nggak ada orang yang lahir tiba-tiba jago public speaking gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tertarik ya untuk mendapatkan skill ini, karena ini terkait erat dengan bisnis kita ya. Nah, Prive Indonesia ya di bawah Departemen iElite ya sudah menyiapkan sebuah workshop ya dengan judulnya adalah Advanced Persuasive Public Speaking ya. Nah, workshop ini sifatnya coaching class ya. Jadi bukan seminar seperti hari ini Bapak Ibu cuma mendengar dan mencatat mungkin ya. Nah, tetapi di kelas ini Anda betul-betul diinstall. Ya, harapannya setelah ikut kelas ini langsung Bapak Ibu mampu menguasai yang namanya public speaking. Ya. Dan kita akan menggunakan pendekatan dari penemuan konsep dari Dale Carnegie ini, ya. Oke. Nah, nanti yang tadi kita bahas ya, penyebab seseorang takut untuk jadi public speaker, ya, takut dihakimi, takut salah, takut tidak sempurna. Ini kita akan hilangkan satu demi satu, ya. Kita akan hapuskan satu demi satu di dalam kelas dan waktunya hanya 1 hari saja. Ya. Nah, jadi nanti Anda akan diinstal menjadi seorang public speaker yang persuasif, yang punya kemampuan membujuk, ya. Anda juga akan diinstal menjadi pemimpin yang berpengaruh, ya. Install itu artinya ditanamkan ke dalam pikiran Anda, ya. Ini bukan hipnosis ya, Bapak Ibu. Ya, kami punya metode yang agak unik, yang setelah selesai pelatihan tiba-tiba skill itu ada menjadi bagian dari diri Anda, ya, masuk ke dalam diri Anda, ya. Dan kami tidak peduli Anda siapa, ya. Apakah Anda seorang public speaker yang hebat atau tidak, nggak masalah. Tetapi nanti Bapak Ibu, mungkin Pak Edi sudah siapkan ya, kita dengar testimoni dari orang-orang yang sudah biasa public speaking, mereka pun kaget gitu loh, ya, dengan workshop ini. Nah, pendeknya Bapak Ibu akan dibekali 7 hal ini, ya, kemampuan mengkomunikasikan visi, mendorong kemajuan yang tadi saya sudah sampaikan, karena ini kan 7 hal ini yang sangat dibutuhkan, ya, bagi seorang leader, ya. Lalu juga communication skill-nya akan ditingkatkan, ya, pengembangan
ini juga akan didapatkan, percaya diri otomatis, dan karir akan mendorong karir untuk meningkat, ya, jaringan sosialnya meluas, lalu kredibilitasnya juga akan meningkat, dan tentunya leadership skill-nya, ya. Nah, semua ini akan kami install dalam waktu hanya 1 hari. Totally 9 jam dengan kotor ya, 9 jam itu belum dengan makan dan coffee break ya. Nah, apa yang kami bangun? Nah, ini Bapak Ibu yang perlu perhatikan ya. Pertama adalah Bapak Ibu akan dibangun keyakinannya dulu ya. Secepatnya Bapak Ibu langsung yakin bahwa oh, saya ini bisa sebetulnya ya. Nah, dengan keyakinan Bapak Ibu sudah miliki, potensi Bapak Ibu untuk bisa bicara di depan umum akan keluar dengan sendirinya ya. Nah, Bapak Ibu akan kami kondisikan untuk terus praktek di dalam kelas ya. Praktek apa? Praktek public speaking langsung Bapak Ibu. Itu sebabnya kita akan lakukan action ya, tetapi actionnya akan jadi berbeda dari waktu ke waktu. Ya, actionnya akan membuahkan result, dan result ini akan menstimulus belief. Jadi gini, Bapak Ibu nanti akan diberikan role play yang sederhana dulu, terus meningkat, 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 meningkat ya. Tetapi kenapa bisa dilalui? Karena beliefnya sudah disusun. Ya, keyakinannya dibangun, lalu potensinya tergali, action, hasilnya bagus. Hasil yang bagus ini akan membuat Anda naik percaya dirinya kan. Keyakinan Anda semakin tebal dan Anda lakukan tugas yang baru. Anda lebih dapat lagi percaya diri lebih baru, lebih kuat lagi, lalu berikutnya lebih kuat lagi. Itu yang kami lakukan di dalam kelas ya. Jadi ini seperti lingkaran apa ya, efek domino ya. Seperti putaran angin yang makin lama makin kencang, makin kencang, makin kencang. Seperti itu. Nah, kami menggunakan filosofi yang selama ini dipegang oleh Bruce Lee ya. Ada 2 orang sebetulnya, Bruce Lee dan Julio Cesar Chavez. 2 orang ini punya satu kesamaan, yaitu apa? Menurut mereka untuk menjadi seorang petarung yang hebat itu bukan melakukan sparring ya. Sparring itu pertandingan pura-pura gitu loh ya. Yang benar itu pertandingan persahabatan, bukan pertandingan di dalam klub, tapi keluar dari klub gitu loh. Kalau Anda ikut nonton filmnya Bruce Lee ya, Anda cari film serinya Bruce Lee. Bruce Lee itu menaikkan skill-nya dengan cara apa? Dia betul-betul mencari lawan yang baru, menantang lawan-lawan yang baru. Tetapi dengan satu perjanjian, kalau saya bisa mengalahkan kamu, kamu ajarin ilmunya ya. Misalnya dia lawan ahli taekwondo. Begitu dia bisa menjatuhkan atau mengalahkan si petarung taekwondo, dia kasih ajarin intisari dari taekwondo. Itulah Bruce Lee ya. Nah, itu sebabnya Julio Cesar Chavez juga sama. Dia nggak pernah mau sparring dengan satu klubnya. Dia selalu cari lawan yang betul-betul dari klub yang lain. Jadi buat dia nggak ada itu yang namanya apa namanya latihan sparring biasa tuh nggak ada. Harus betul-betul ketemu lawan yang baru. Fight, betul-betul fight ya. Tapi tidak ada title seperti itu ya. Pertandingan yang tidak formal lah, tetapi betul-betul bertanding dengan sesungguhnya seperti itu. Nah, ini yang kami gunakan di dalam kelas. Ya, jadi kami nggak main-main di kelas karena waktunya hanya 1 hari kan, ya. Jadi Bapak Ibu pengalaman selama 25 tahun ini, saya menyarikan ini di tahun ke-15 ya, tahun ke-10 ya. Jadi workshop ini saya sudah jalankan selama 15 tahun ya, 15 tahun disempurnakan. Jadi itu sebabnya kenapa 1 hari cukup. Ya, 1 hari cukup untuk jadi bukan hanya bicara, tetapi punya kemampuan untuk mempersuasi. Ini yang penting kan, untuk membantu closing, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi di dalam kelas itu nanti lecture-nya hanya 10%. Ya, sparring-nya hanya 10%, tapi 90%-nya betul-betul praktek dan di dunia nyata gitu loh. Ya, betul-betul fighting. Oke, nah ini mungkin gambaran visualnya supaya lebih mudah dipahami. Ya. Oke. Nah, nanti di dalam kelas peserta akan berbicara sebanyak 6 kali, ya, dengan kadar yang kami sudah atur, ya, dan plus 1 kali nanti berbicara di video, ya, di akhir, ya, berarti Anda 7 kali bicara, ya, 6 kali di depan kelas, 1 kali di depan kamera handphone Anda, ya, seperti itu. Oke. Nah, yang kami lakukan adalah menginstall OS-nya. Ya, jadi Bapak Ibu setelah ikut training ini, Bapak Ibu sudah tidak perlu ikut pelatihan public speaking apapun, ya, karena basicnya sudah disiapkan. Ya, nah ini yang kami lakukan di dalam kelas ya. Takut, ragu, cemas, khawatir berubah menjadi berani. Anda akan relax, Anda akan nyaman dan enjoy ketika di dalam kelas. Tentunya tidak di sesi-sesi awal. Ya, nanti semakin belakang Anda semakin menikmati dan training ini dijalankan secara fun. Ya, itu sebabnya
Bapak Ibu akan sangat menikmati pelatihan ini. Stresnya ada, cuman stresnya akan dinetralisir oleh suasana yang fun, ya, seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu ada dua rahasia penting, ya, yang akan kami bagikan nanti dalam kelas, yaitu psychologist of audience. Ini penting sekali, Bapak Ibu, ya. Jadi Anda harus memahami psikologis dari publik, ya. Dan kami akan bagikan 9 resep rahasia mempengaruhi audiens. Ya, resep ini sangat powerful, Bapak Ibu, karena ini sifatnya hukum alam. Ya, Bapak Ibu ya tahu ya, hukum alam ini powerful dan tidak bisa dilawan gitu loh. Kalau Anda lakukan, selalu akan membuahkan hasil, ya. Nah, sekarang kita sedikit melihat apa atau apa pendapat dari seorang yang dihormati sekali di dunia ini, yang bernama Warren Buffett. Saya pikir Bapak Ibu tahu ya, termasuk salah satu orang terkaya, 10 orang terkaya, dan selalu berputar-putar di 10 besar. Ya, kita simak ya. Nah, ini dia. Ya, beliau mengatakan ya, developing this skill can make a major difference in your future earning power. Maksudnya public speaking. Anda menguasai public speaking, kata Warren Buffett, ini akan skill can make a major difference, akan membuat perbedaan yang sangat mayoritas untuk perubahan keuangan Anda di masa depan. Ya, dia juga mengatakan bahwa this one skill will boost your career value by 50%. Jadi kalau Anda menguasai public speaking, Anda akan menaikkan valuasi Anda 50%. Ya, luar biasa ya. Oke, nah kita dengar ya. I'm Cato and Poulter. I'm an actuarial science major and I'm a junior. And you both have several managers working under you. So I was wondering what are some steps that a new entrant into the job market can take to accelerate their journey towards an upper level management position? Yeah, well, one thing I will tell you that I didn't realize when I was getting out of school is how much the unusual person will jump out at you. I mean, and it isn't because they got 200 IQs or anything like that. It's really because just how they behave, what they bring, the energy they bring, the commitment they bring, the quality of how they do things, how they treat the people around them, all kinds of things. But you will jump out much more than you might anticipate. One of the things you would want to be sure to do is, whether you like it or not, get very comfortable. It may take a while with public speaking, for example. I mean, that's an asset that will last you 50 or 60 years, and it's a liability if you don't like doing it or uncomfortable doing it. That also will last you 50 or 60 years, and it's a necessary skill. Oke, ini videonya kayaknya nggak bener nih, Ed. Oke, Bapak Ibu, nanti videonya bisa diminta ya ke Pak Edi. Satu kali Warren Buffett ditanya oleh mahasiswi, ya, Mr. Buffett, menurut Anda apa sih yang perlu saya kuasai, ya, untuk karir saya ke depan, ya, untuk masa depan saya? Dia hanya bilang satu, public speaking, dia bilang. Bahkan dia bilang ini, Anda suka nggak suka, Anda nanti toh akhirnya Anda harus belajar public speaking. Tinggal masalahnya Anda mau nunggu kapan gitu loh, mau sekarang atau nanti 20-30 tahun lagi ke depan baru Anda mau belajar public speaking. Ya, itu Warren Buffett. Dan Warren Buffett pernah mengatakan di salah satu bukunya bahwa salah satu keputusan terpenting dan terhebat dalam hidupnya adalah ketika dia ikut kursus public speaking. Ya, nanti Anda bisa cari di mudah sekali Anda browsing. Ya, itu salah satu keputusan terhebat dalam hidup dia, kata dia. Belajar public speaking. Ya, nah jadi dengan kata lain public speaking ini akan mendorong karir Anda. Saya tahu di sini tidak semua full time di Brive. Ya, tetapi kalau Anda menguasai ilmu ini, Anda mungkin di organisasi, di gereja, atau di mana, Anda masih punya berkarir di perusahaan, Anda akan terdorong karir Anda jika Anda mempunyai keterampilan public speaking ini. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dijamin saya pasti bisa menjadi public communicator yang persuasif, Pak, kalau setelah ikut training ini? Ya. Nah, ini hasil ini, Bapak Ibu, hasil assessment setelah peserta mengikuti training. Ya, ini ada 21 peserta ya di kelas sebelumnya. Apakah workshop training singkat ini benar-benar membuat Anda menjadi seorang yang mampu berbicara? Ini yang jawab adalah para alumni. Ya, setelah selesai training langsung kami sodorkan ini dan mereka menjawab seperti ini. Semua peserta mengatakan, ya, saya semuanya jadi mampu public speaking. Ya, nah hal-hal ini apakah bisa hilang? Takut dihakimi, takut salah,
tidak sempurna, ngeblank. Apakah betul setelah ikut training 1 hari ini betul-betul lenyap? Ya, ini jawabannya. Ya, apakah 6 sumber penyebab ketakutan yang tadi ya, takut dihakimi, takut gagal, apakah betul-betul hilang? Semua mengatakan 100% ya. Ini jawabannya adalah ya. Ya. Lalu apakah saya bisa bicara sekalipun tanpa persiapan sama sekali? Nah, ini dia. 85,7% mengatakan ya, dia mampu bicara walaupun tanpa persiapan. Ya. Nah, hanya 14,3% yang mereka merasa kayaknya masih perlu persiapan saya. Kalau saya ada persiapan lebih bagus dan lain-lain. Ya. Oke. Apakah nanti saya bisa bicara dengan nyaman? Ya. 95,2% mengatakan bahwa mereka merasa nyaman ngomong di depan. Padahal mereka tadinya no di dalam public speaking. Ya. Oke. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, dan ini sedikit ya, setelah selesai pelatihan akan diberikan spesial bonus ya bagi Bapak Ibu yang nanti memutuskan untuk ikut di dalam workshop ini ya. Kami akan siapkan Advanced Persuasive Public Speaking the Next Level. Apa itu? Ya, jadi kami akan bagikan secara lecture kalau ini ya, karena fondasinya udah dapat ya. How to prepare powerful content. Nah, singkatnya gini deh. Nah, ada 10 hal penting di dalam public speaking yang praktis ya. Kami nggak perlu ajarin semuanya, tetapi yang paling sering dipakai yaitu 1 sampai 10 ya. Gimana menyiapkan powerful content ya, menyiapkan materi yang powerful. Gimana caranya membuka dengan menarik ya, bagaimana membuat ikatan yang kuat dengan audiens agar audiensnya itu selalu nempel dengan kita dan nggak pengen pulang gitu loh. Gimana membuat audiens suka dengan kita. Ini penting nih Bapak Ibu. Kalau Anda sudah bicara nggak disukai dari awal, berat Bapak Ibu ya, energinya berbenturan nanti ya. Lalu gimana mengoptimalkan body language? Nah, ini sering ditanyakan nih di dalam public speaking ya. Lalu gimana mengoptimize kita punya suara? Karena suara ini penting Bapak Ibu. Ya, kenapa yang jadi raja hutan itu bukan ular? Ya, padahal ular punya bisanya bisa ditembakkan, disemprot. Kenapa justru singa? Bapak Ibu tahu ya, karena singa punya suara yang paling menakutkan. Suara singa ditakuti oleh semua ciptaan Tuhan yang namanya hewan, Bapak Ibu. Sebabnya yang jadi raja hutan adalah si singa ya. How to handle difficult people. Maksudnya orang-orang yang ngeyel selama jadi audiens Anda gitu loh. How to conquer the room. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Gimana caranya Anda bisa ditaklukkan oleh ruangan atau Anda yang menaklukkan ruangan. Seringkali kita yang ditelan oleh ruangan kan, ya. How to make powerful closing. Nah, ini yang paling penting nih. Gimana menutup closing? Closingnya ada 2 ya, closing dari pembicara Anda. Ya, gimana orang setelah jelasin ujungnya beli kan closing tuh ya. Lalu berikutnya the most persuasive public speaking. Nanti akan dijelaskan apa sih public speaking yang paling persuasif di semesta ini. Ya, nanti akan dijelaskan dalam bentuk online. Ya, nanti kita akan adakan Zoom untuk kita akan bekali the next level ini seperti itu ya. Ini nilainya kurang lebih senilai 2 juta per orang. Kenapa? Karena nanti peserta juga akan diberi kesempatan untuk konsultasi selama 1 tahun penuh ya. Jika Anda masih perlu bisa tanya personal ya, coaching bukan coaching apa. Anda boleh konsultasi by WA atau by phone ya. Kalau Anda masih merasa ini gimana ya, kok saya belum ini, belum itu dalam konteks public speaking tentunya ya. Oke. Nah, ini hasil assessment dari mereka yang ikut setelah beres ikut webinarnya ya, the next levelnya ya. Apakah bonus webinar Advanced Persuasive Public Speaking the next level yang 10 hal tadi ya, membekali Anda untuk menjadi public speaker ya, 95,2% mengatakan ya. Seperti itu. Oke. Oke, nah ini juga ada assessment juga ya, supaya adil ya. Apakah investasi ini mahal? Nah, saya tanyakan kepada mereka. Mereka jawab dari 21 orang, 85,7% mengatakan sesuai ya dengan price-nya. Ya hanya nggak ada yang bilang mahal. Nah, ini yang aneh ya, ajaib ya. Nggak ada yang bilang mahal. 14,3% bilang ini murah gitu loh. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau saya tidak berhasil juga jadi public communicator? Ya, ini dia. Ya, don't worry Bapak Ibu. Oke, nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Pak,
ini kayaknya modelnya investasi ya. Saya harus berinvestasi. Oke, investasi harus cepet dong, harus baliknya cepet dong ya. Nah, jangka pendek investasi Anda ketika Anda belajar public speaking itu apa? Ah, ini dia Bapak Ibu. Ya, jangka pendeknya yang warna hijau. Yang warna kuning 456 ini butuh waktu, ya, butuh waktu dengan waktu berjalan. Tapi sehari, seminggu, ya, sebulan Anda akan dapatkan 1, 2, 3, dan 7. Ya. Nah, tetapi ROI yang tercepat untuk Anda dapatkan, ini ROI betul-betul ROI dalam bentuk uang ya, yaitu ini. Ya. Kalau public speaking ini mengajarkan cara persuasi, apalagi cuma sekedar berbicara menjadi MC. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, minimal saat ikut pelatihan ini, Anda bisa kembangkan investasinya dengan cara apa? Jadi MC. MC itu paling sederhana, Bapak Ibu. Public speaking yang make money yang paling simple itu adalah public speaking. Jadi MC. Ya. Nah, ini sedikit gambaran nih. MC yang harganya luar biasa itu adalah Raffi Ahmad. Ya, Raffi Ahmad itu tarifnya 500.000 Bapak Ibu sekali berbicara, ya kurang lebih 2 jam, nggak penuh ngomong kan, 2 jam ada musik, ada lagu, ada upacara dan lain-lain. Ya kalau pernikahan lah katakan ya 500 juta. Ya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah sekarang tujuan utama untuk keluarga Pride apa nih? Nah kalau tadi kan umum tuh Pak. Nah kita orang Pride untungnya apa kalau ikut pelatihan ini? Ya minimal ada 3 Bapak Ibu. Ya, workshop ini akan mempersiapkan pembicara-pembicara untuk beberapa hal ini, yaitu presentasi produk. Anda nanti akan bisa membawakan BOP sendiri, dan berharap saya juga Anda bisa membawakan NDO nantinya. Karena HQ sudah memberikan satu agenda bahwa Prive di dunia ini nanti akan setiap stokis dan PWG itu diharapkan punya kegiatan yang aktif setiap harinya, ya minimal buat acara setiap minggunya BOP atau sebulan sekali NDO. Ini mereka bisa mandiri gitu loh, ya. Jadi nggak harus tunggu pembicara dari kantor, ya kan jumlah pembicara kita di kantor terbatas sekali. Ya itu visi dari perusahaan. Itu sebabnya Mr. Stephen memberikan mandat atau memberikan tugas untuk ayo cetak pembicara sebanyak-banyaknya agar Prive ini bisa lebih cepat bergerak di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih banyak materinya Pak Hari pada malam hari ini. Luar biasa sekali nih. Nah, sebelumnya nih saya ingin memenuhi tadi kata Pak Hari di akhir sesi kita akan menunjukkan nih beberapa orang yang sudah mengikuti coaching public speaking ini. Nah, berikut ini saya akan memutarkan testimoni dari alumni-alumni yang sudah mengikuti coaching public speaking. Halo semuanya, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Hari Utomo yang sudah meluangkan waktunya untuk mengajar di public speaking kemarin, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Rudi bersama dengan GBRMK yang sudah memfasilitasi menyediakan training tersebut. Luar biasa sekali dan saya merasa sangat diberkati sekali. Ya, apa yang saya dapat? Nah, pertama saya merasa lebih percaya diri. Bukan saya sebelumnya nggak percaya diri, saya sudah percaya diri, sudah cukup percaya diri, namun saya lebih percaya diri lagi. Ketika kita dipanggil berbicara tanpa perlu persiapan, saya berasa, wah, ini oke banget nih, kita ditantang, kita di-challenge untuk berpikir cepat, bergerak cepat. Dan kita punya tujuan, punya goal untuk memberikan informasi kepada audiens yang datang. Dan yang luar biasa lagi, saya berasa ketika kita berbicara, ini Coach Harry, Pak Harry ini memaksa audiens untuk memberikan energi positif kepada speakernya. Jadi ketika kita berbicara, kita dapat banget tuh energi positifnya tuh. Kita semakin pede lagi berbicara di depan panggung nantinya. Oke. Nah, itu perubahan, itu yang saya dapat dan perubahan yang saya alami, saya yakin banget, saya siap banget ketika saya diwajibkan atau disuruh berbicara tanpa persiapan. Karena ini penting sekali. Di kehidupan nyatanya seringkali tanpa kita sadari, kita bisa dipanggil tiba-tiba.
untuk jadi pembicara. Mungkin sekarang saat ini kita belum terkenal, kita jarang banget dipanggil, tapi kita siapin lah. Kita nggak pernah tahu Tuhan mau bawa kita kemana, dan suatu saat kita akan jadi orang yang terkenal. Dalam arti kata, kita jadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, kita berbicara, orang diberkati, itu kan jadi luar biasa banget, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, saya percaya orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan itu pasti pandai berbicara dan bisa berbicara dengan luar biasa, dengan luwes dan mantap pastinya. Oke, nah yang paling luar biasa adalah yang saya rasakan dari training ini sangat fun. Dari kemarin saya banyak banget ketawanya, ini sampai pegel ya. Nah, terus kemudian yang lebih luar biasa lagi, saya beberapa kali mengikuti training seperti ini, tapi yang saya rasakan di training ini banyak sekali prakteknya. Ya, ilmunya kelihatannya singkat, jelas, namun pas dipraktekin itu hasilnya dampaknya luar biasa. Jadi saya suka banget belajar yang seperti ini, dimana kita belajar nggak perlu banyak menghafal, nggak perlu banyak tekniknya segitu-segitu aja, tapi ketika dipraktekin itu jadi jurus yang luar biasa ya. Seperti yang kemarin Pak Heri sudah tunjukkan, Bruce Lee itu belajar cuma beberapa teknik aja, tapi tekniknya di latihan terus. Makanya kemarin Pak Heri bilang jam terbang. Nah, saya juga pengen banget, rindu banget kalau suatu saat nanti ada wadah buat kita semua yang udah jadi alumni public speaking training ini, kita disiapkan wadah untuk kita berbicara terus-menerus, sehingga teknik dan ilmu yang sudah kita pelajari itu tidak terbuang sia-sia. Oke, itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Heri khususnya. Semoga sukses selalu dan terus maju dan terus memberkati dan mengajar generasi-generasi berikutnya. Oke, salam sukses. Halo, saya Alicia. Sabtu kemarin saya sudah mengikuti workshop public speaking bersama dengan Bapak Hari Utomo, dan saya bersyukur sekali karena saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan manfaat dari acara workshop tersebut. Kalau sebelumnya saya pikir public speaking itu hanya untuk orang-orang yang ingin menjadi MC, host, atau moderator, atau seseorang yang berpidato di atas podium. Tapi ternyata public speaking itu memang bisa diperlukan untuk semua orang. Dan khususnya untuk saya adalah seorang instruktur senam dan juga seorang worship leader, di mana saya pasti harus berhadapan dengan banyak orang dan berbicara di hadapan member-member senam saya dan atau di hadapan jemaat. Dan kebetulan setelah Sabtu itu hari Minggunya saya berdiri bertugas sebagai worship leader di gereja. Saya rasakan banget manfaat setelah mengikuti public speaking. Begitu saya berdiri di belakang mimbar sehari setelah ikut workshop, itu rasanya berbeda karena saya lebih pede. Saya sampai ngomong sama Arlin, karena Arlin sebagai singer saya ya, saya bilang, Lin, gara-gara public speaking kemarin gue jadi lebih pede nih gitu. Karena sebelumnya kalau saya jadi worship leader tuh saya terus terang saya grogi, bahkan bisa sampai mules-mules gitu ya kalau mau jadi worship leader. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Percaya diri saya jadi bertambah dan berani mengungkapkan apa yang menjadi isi pikiran saya. Kalau dulu mungkin saya kalau lagi meeting tuh suka males ngomong karena takut ide saya tidak diterima orang lain. Tapi dengan mengikuti workshop kemarin, cara pandang saya jadi berubah, bahwa pada saat kita punya ide ataupun ditanya sesuatu, ada yang punya ide nggak apa gitu ya, ngomong aja, berdiri ngomong, nanti kamu pasti akan diperhitungkan. Itu membekas banget di pikiran saya ya. Pak Hari ngomong seperti itu, kalau kamu ingin diperhitungkan ya kamu ngomong, berbicara, kamu pasti dilihat kan gitu. Dan itu saya berharap nanti kalau misalnya meeting yang akan datang, saya kalau ada punya ide-ide, saya nggak akan takut lagi untuk mengungkapkan ide-ide saya.
Dan juga saya rencana ke depan saya akan terus berlatih, saya ingin terus belajar, mengasah keterampilan saya dalam berbicara di hadapan orang banyak, dan juga akan mengambil setiap kesempatan yang diberikan bagi saya, misalnya untuk sharing, untuk apapun, karena kadang saya tidak mengambil kesempatan itu karena saya mungkin takut untuk berbicara di depan orang. Tapi dengan adanya workshop kemarin, itu semakin membuat saya berani, dan lagi saya ingin menambah jam terbang saya supaya saya lebih baik lagi. Itulah harapan. Nah, gimana nih Bapak Ibu sekalian? Terlihat sekali ya, beliau-beliau ini sudah sangat lancar, kemudian sudah sangat tertata bahasanya Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam isi otak mereka. Nah, bila Bapak Ibu sekalian nih, saya pengen tahu nih pada malam hari ini, kira-kira nih Bapak Ibu, kalau kita perusahaan akan mengadakan training nih untuk training public speaking yang lebih advance, kira-kira Bapak Ibu sekalian tertarik nggak untuk mengikutinya? Tadi mungkin Pak Hari sampaikan biaya trainingnya untuk investasi senilai 2 juta rupiah. Tapi khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang sebagai member Prive, harganya pasti apa Bapak Ibu? Lebih murah atau lebih mahal? Bisa nih di chat-chat mungkin. Bagi member Prive kita mungkin akan berikan nih special price yang ini menurut saya sangat-sangat worth it sekali. Tertarik tapi jangan mahal-mahal. Wah, nanti kita umumkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya cuma pengen tahu dulu nih, seberapa banyak nih dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mempelajari ke tingkat yang lebih advance. Gratis, waduh. Nanti saya bisa dimarahin nih sama Pak Hari kalau gratis ya. Bukan begini Bapak Ibu, bukan ini ya. Kita tidak mau memberikan gratis. Cuman perlu disadari Bapak Ibu, sebuah ilmu itu pertama itu mahal. Dan kedua, dengan Bapak Ibu mengeluarkan uang senilai tertentu, itu Bapak Ibu berarti sudah memberikan komitmen kepada diri sendiri untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau gratis biasanya kita berikan gratis tuh antara belajarnya tuh setengah-setengah atau bahkan menggampangkan. Jadi dengan Bapak Ibu berinvestasi sebenarnya, dengan skill Bapak Ibu sendiri, itu Bapak Ibu pasti akan mengikuti coaching ini dengan sungguh-sungguh dan akan membuahkan hasil seperti itu Bapak Ibu. Pasti. Untuk para member Prive itu pasti sangat terjangkau. Dan ini juga dapat meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk lebih percaya diri, kemudian dapat mempengaruhi orang lain, tidak hanya dalam segi bisnis Prive saja Bapak Ibu, tapi dalam segi kehidupan kita secara semuanya. Itu kita dapat meningkatkan skill untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, ini saya akan memberikan nih Bapak Ibu opsi. Kalau saya berikan opsi Bapak Ibu untuk bisa konsultasi langsung atau masuk ke dalam grup WA dari Pak Hari Utomo, kira-kira berminat nggak Bapak Ibu? Kalau berminat, boleh nih langsung di chat-chat aja di kolom chat. Berminat, saya akan kasih nomor teleponnya pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang memang ingin berkonsultasi dan ingin melihat berbagai macam testimoni, karena banyak sekali Bapak Ibu testimoni-testimoni dari Pak Hari yang mungkin tidak bisa saya share langsung semuanya pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Berminat, banyak sekali yang berminat. Siapkan Bapak Ibu pena dan kertas untuk catat atau siapkan HP Bapak Ibu sekalian untuk mencatat nomor telepon Pak Hari ya. Sudah siap belum Bapak Ibu? Saya sebutkan nih nomornya. Di 0817 929 8.500. Saya ketikkan juga di kolom chat 0817 929 8.500. Nah, bila Bapak Ibu sekalian yang memang benar-benar nih masih penasaran atau masih ragu-ragu apakah ini saya investasinya akan worth it dengan hasil yang akan saya dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi Pak Hari untuk join di grup beliau supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan langsung tanya jawab dan berbagai macam testimoninya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain itu Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian nanti mengikuti
training dari coaching dari kita, dari Pak Hari Utomo terutama, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan nih bonus webinar public speaking the next level. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian perlu catat ini, ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti trainingnya, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan free konsultasi selama 1 tahun langsung dengan Bapak Hari Utomo. Kira-kira menarik kan Bapak Ibu? Selain Bapak Ibu dapat mengembangkan skill, Bapak Ibu juga dapat langsung berkonsultasi langsung dengan Bapak Hari Utomo. Dan ini fasilitas yang Pak Hari Utomo berikan kepada Bapak Ibu sekalian member Prive yang akan berminat join nanti di kelas Public Speaking Advance yang akan kita adakan mungkin dalam waktu dekat. Seperti itu. Wah, saya lihat antusiasme dari para member Prive ini sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya cukupkan sampai sekian karena saya melihat animonya nih. Bapak Ibu sekalian catat tadi nomor Pak Hari ya di 0817 929 8500 untuk bisa join di dalam grup WhatsApp beliau. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, silakan Bu Sahrana sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, raising hand. Ya, iya Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, untuk biaya itu baiknya di-share atau diinfokan malam ini aja Pak, supaya teman-teman juga langsung bisa tahu gitu. Terus kalau nanti dirasa, maksudnya tidak ada sesuatu yang mahal memang dalam mencari ilmu, pasti harga 2 juta pun itu juga lumayan worth it ya, karena ilmunya juga kan sangat bagus. Tapi kita lihat banyak teman-teman kita, mitra-mitra kita itu yang masih baru gitu ya. Jadi mitra-mitra kita yang baru, tujuannya kita untuk diaktifkan, maksudnya untuk menjalankan bisnis Prive ini kan supaya mereka juga dapat penghasilan gitu. Di awal-awal mungkin bisa harganya itu yang terjangkau seperti itu Pak, kalau saran saya gitu. Biar teman-teman ini makin pede, makin berani untuk presentasi, dan akhirnya nanti ketika nanti dia sudah dapat hasil dari bisnis Prive ini, nah nanti diikutkan kelas yang mungkin 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta pun nggak masalah kayak gitu. Itu sih saran saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Siap, terima kasih Bu Sahrana. Nah, ini saya udah berikan izin nih sama Pak Hari untuk menyampaikan langsung pada malam hari ini. Nah, biayanya Bapak Ibu untuk mengikuti coaching class nih, pada mungkin di bulan depan itu senilai 750.000 Bapak Ibu. Itu coaching class selama 1 hari penuh, Bapak Ibu akan mendapatkan makan siang dan coffee break. Kira-kira mahal atau murah nih? 750.000 Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan coaching class selama 1 harian penuh. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin sangat tertarik, bisa mulai menabung nih mungkin Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti coaching class. Lokasinya nanti mungkin kita akan infokan setelah memang tanggalnya sudah pasti ya Bapak Ibu sekalian. Cuman untuk biaya, saya bisa bocorkan sedikit pada malam hari ini sekitar 750.000. Lokasinya di Jawa Timur, itu kemungkinan setelah mungkin kita adakan coaching class yang pertama, mungkin kita akan ada program di kota-kota lain, tapi kita belum bisa janji Bapak Ibu. Kita akan melihat kesuksesan acara di coaching class yang pertama ini. Jadi seperti itu ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, lokasinya yang murah terjangkau lokasinya Pak. Kemungkinan besar di kantor, cuman nanti untuk pastinya itu akan kita infokan di flyer yang memang sudah kita tetapkan tanggalnya dan jamnya. Nanti kita akan share di grup ITERA 1 hingga 5. Seperti itu. Di Jakarta Pak, kemungkinan di Jakarta Pak Nur Hadiah. Banyak sekali nih pertanyaannya. Pembayaran bisa dicicilkah? Untuk coaching class sebenarnya kita belum tahu ya. Saya nggak bisa sampaikan pada malam hari ini. Nah, nanti memang bila Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih berada di luar kota nih, atau
berada di Jakarta bisa mengikuti dulu yang di Jakarta, dan kemudian memang kalau memang animonya banyak Bapak Ibu sekalian yang berada di luar kota, tidak menutup kemungkinan kita akan adakan juga di luar kota. Seperti itu. Mungkin Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian sudah sampai di sini, sudah jam 9 juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tadi bekerja sudah ingin istirahat. Untuk info lebih lanjutnya nanti kita akan update di grup ITERA 1 hingga 5. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya Edi, Bapak Ibu sekalian mohon diri, selamat malam, terima kasih telah hadir di Zoom pada malam hari ini. Sampai bertemu di Zoom-Zoom selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edi. Selamat malam, sama-sama. Pak Edi, Utomo. Terima kasih Terima kasih banyak Pak Ari. We love you full. One pride, one team, one family. Have a nice day. One team, one friend.